Selain wisata religi dan budayanya yang luar biasa, Cirebon terkenal pula dengan ragam kuliner nikmat nan menggoda selera. Termasuk diantaranya yang disebut empal gentong. Sepintas tampilannya mirip dengan gulai, dengan daging dan aneka jeroan yang dimasak dalam gentong atau periuk dari tanah liat menggunakan kayu bakar. Rasanya nikmat. Dikisahkan dulu, kuliner yang diracik khusus untuk mendekati masyarakat Cirebon ini berbahan utama daging kerbau. Kebijakan yang kabarnya berasal dari perintah Sunan Gunung Jati untuk menjunjung tinggi toleransi dan kedamaian dalam menyebarkan agama Islam. Maklum saja, sekitar abad ke-15, sapi termasuk hewan yang disucikan umat Hindu, yang pada masa itu masih menjadi mayoritas di Pulau Jawa. Maka untuk menghormatinya sengaja dipilih daging kerbau untuk membuat empal gentong. Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan daging sapi untuk membuat empal gentong kini lebih dominan. Masyarakat itu dalam kenduri-kenduri, misalkan hajatan dan lain sebagainya, kadang ada yang memotong kerbau. Dan itu dibuat juga empal. Artinya bukan makanan setiap hari. Tetapi makan ketika ada kenduri besar nih. Karena kalau makan tiap hari juga ekonominya tidak bakal cukup. Jadi bisa saja empal gentong ini pada saat itu ya untuk makanan-makanan bagi orang-orang yang mempunyai ekonomi berlebih. Dijajakan kepada orang-orang kaya. Sejatinya empal gentong bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong aslinya adalah kuliner Timur Tengah yang dipengaruhi kuliner Jawa, India, sampai Cina. Bisa dipahami karena kala itu Cirebon adalah kota pelabuhan yang ramai yang didatangi para pedagang dari berbagai bangsa. Pengaruh Arab dan India nampak pada kuah empal gentong yang seperti gulai. Sementara bumbu, potongan seledri, dan kucai khas kuliner lokal dan Tiongkok. Soal namanya yang unik bermula dari penggunaan wadah dari tanah liat yang disebut gentong. Selain karena masyarakat kala itu belum mengenal panci, memasak dalam gentong juga menimbulkan cita rasa yang khas, apalagi jika dimasak dengan kayu bakar dari pohon tertentu. Proses memasak empal gentong memang membutuhkan waktu yang lama, minimal 5 jam. Alhasil, bumbu akan meresap sempurna dengan daging dan jeroan gurih empuk pastinya bikin ketagihan. Empal itu artinya daging. Daging yang dipotong-potong, kadang diungkep, kemudian digoreng. Tetapi di Cirebon ini dikenal sebuah kuliner ya, yaitu empal gentong. Jadi semacam gulai atau olahan daging yang khas ada di Cirebon. Khasnya di mana? Khasnya itu pengolahannya dengan menggunakan gentong. Bukan dengan menggunakan panci atau alat masak lainnya. Jadi menggunakan gentong atau gerabah. Sehingga dalam memasaknya tentu saja perlu kehati-hatian. Karena yang namanya gentong ini rawan sekali pecah. Bisa kita bayangkan kalau dengan satu gentong sudah diisi dengan bumbu-bumbu yang mahal, kemudian juga ada daging kemudian pecah karena tidak bisa menjaga temperatur api ya. Itu merupakan suatu hal yang merugikan. Konsumsi empal gentong awalnya terbatas pada kalangan berpunya atau acara-acara tertentu saja seperti selamatan atau kendurian. Bisa dipahami karena ketika itu daging adalah komoditas yang mahal dan sulit terjangkau bagi kalangan rakyat jelata. Ketika VOC Belanda sudah menguasai Cirebon lewat politik adu domba keluarga keraton, Belanda lalu membangun berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, pabrik-pabrik gula, sampai rumah jagal hewan. Perekonomian Cirebon pun meningkat dengan munculnya kaum kaya Eropa. Selain jalan, ternyata pemerintah Belanda pun membangun pejagalan-pejagalan. Artinya konsumsi daging ya, karena memang pada awal abad 20 itu grafik ekonomi mulai menaik ya, dibanding dari abad ke-19 ya. Tentunya orang-orang Belanda yang sudah bermukim di Cirebon ataupun orang-orang pengusaha lainnya dari kalangan Arab, kalangan Cina ya, tentunya
ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memanjakan mulut mereka, yang membangkitkan selera mereka. Ya salah satunya itu adalah empal gentong. Meski harga daging hanya terjangkau oleh orang-orang kaya, namun tidak untuk jeroannya. Untuk orang Eropa termasuk Belanda, jeroan dianggap sebagai bagian dari makanan yang tak lazim dikonsumsi manusia. Jeroan dianggap tidak sehat. Sementara untuk orang pribumi, jeroan yang tak dikonsumsi bangsa Eropa menjadi sumber protein yang enak dan murah. Pembuatan empal gentong kemudian identik dengan penggunaan jeroan. Penjualnya lalu banyak bermunculan di wilayah Cirebon. Tahun 90-an, saya masih menyaksikan bahwa empal gentong itu dijualnya dengan cara dijajakannya itu dipikul. Seperti halnya Mang Darma salah satunya ya sebagai legendaris empal gentong. Nah, kemudian empal gentong itu dijajakan di tempat-tempat yang strategis. Misalkan ya selain keliling kampung, mangkal juga, misalkan di perempatan jalan ya. Kemudian juga di terminal, stasiun yang pada saat itu sudah mulai marak, mobil-mobil sudah ada. Kuliner empal gentong selanjutnya menjadi makanan khas dari Cirebon yang digemari. Hampir di setiap penjuru kota udang ini dengan mudah bisa dijumpai penjualnya. Beberapa bahkan sangat melegenda, termasuk diantaranya empal gentong Haji Aput yang bermula dari sebuah warung sederhana di Jalan Insinyur Haji Juanda, Batembat, Cirebon. Bapak waktu itu dikasih rumah lah ya, warisan gitu dari orang tuanya, kebetulan pinggir jalan. Rumahnya sih nggak besar, kecil gitu, cuman Bapak mikir waktu itu ini pinggir jalan gitu kan, sayang banget kalau nggak dipakai usaha. Kebetulan Bapak suka makan empal, saya sering banget dulu dari kecil itu kalau diajak pergi pasti makannya makan empal gitu. Jadi Bapak nggak kepikiran hal lain lagi gitu, mau buka usaha ya udah mau jualan empal aja gitu. Kalau Bapak langsung di tempat, cuman waktu itu belum banyak, mejanya cuma satu meja, saya inget banget. Empal gentong Haji Aput awalnya masih menggunakan gentong tanah liat untuk memasak empalnya. Namun karena usahanya terus meningkat, mengolah empal gentong dengan wadah dari tanah liat dirasa tidak memungkinkan lagi. Kapasitasnya terbatas dan rawan pecah. Agar cita rasanya tetap terjaga, Haji Aput tetap mempertahankan teknik memasak empal gentong dengan kayu bakar. Kalau dulu masih tanah liat asli, kalau sekarang udah dari logam. Enggak sih, enggak, buktinya enggak pernah ada yang komplain dari sejak ganti sampai sekarang. Lebih ke aroma ya, aromanya lebih harum aja, beda. Rahasia lain dari keistimewaan empal gentong Haji Aput terletak pada pemilihan daging sapi segar sebagai bahan utamanya. Daging sapi yang digunakan hanya daging lokal, dibeli langsung setelah sapi dipotong dari penjual daging langganan yang ada di dekat rumah Haji Aput. Beda aja teksturnya, nggak lembut tapi nggak selembut punya kita, maksudnya daging lokal gitu. Kalau daging lokal dimasak tuh bumbu tuh meresap dan rasanya juga beda pas digigit itu. Itu Bapak selalu ngajarkan semua fresh, nggak pernah yang namanya daging kita simpen di freezer, terus bumbu kita simpen di freezer, nggak, semuanya baru. Sebagai kuliner yang muncul di masa awal penyebaran Islam, empal gentong memiliki makna filosofis di balik kelezatannya. Daging menjadi simbol manusia, sementara kuah menjadi nilai-nilai dari agama. Keberadaan gentong ibarat hukum dan aturan yang melindungi, bertujuan agar perilaku manusia tetap dalam batasan dan selalu ingat aturan pada Tuhan.